ya. Setelah aliran, kalau di behavior ya, di behaviorisme, setelah orang itu melakukan berpikir positif, kemudian relaksasi meditasi, dan gelombang ketiga sekarang ini adalah mindfulness, ya, mindfulness. Nah, memang agak unik Bapak Ibu mindfulness ini, ya, mindfulness ini agak unik, dan ternyata kalau digabungkan dengan zikir nafas ini sangat apa ya, bahasa Jawa itu sangat klop gitu ya, sangat sesuai, ya, sangat sesuai. Pada awalnya zikir nafas itu memang sudah mempelajari tentang kesadaran, ya, sadar nafas, sadar Allah yang menggerakkan nafas, kan gitu ya. Kemudian di dalam mindfulness juga bicara tentang kesadaran, aware, conscious, ya. Oke. Nah, menyadari nafas, menyadari Allah, ini kalau kita gabungkan dengan mindfulness jadi mindfulness Islam. Nah, baik Bapak Ibu, pada pertemuan pertama kali ini saya akan sharing tentang mindfulness dulu ya. Baru besok kita akan bicara tentang mindfulness Islam, mindfulness zikir nafas, dan seterusnya. Baik. Sekarang sekarang, nah, baik. Kenapa sebaiknya Bapak Ibu itu belajar tentang mindfulness? Baik. Nah, sebagian besar dari kita saat ini sedang mengalami kecemasan, ketakutan karena adanya pandemi ya. Ini gambar secara umum aja. Kalau biasanya ada latar belakang, ada pendahuluan ya. Ini slide saya diawali dengan keadaan pandemi yang saat ini sedang melanda dunia. Kata beberapa teman itu munculnya buku ini sangat pas ya, karena banyak yang mengalami kondisi stres. Yang namanya pandemi kan tidak hanya berpengaruh pada kondisi kesehatan ya, juga keluarga, ekonomi, pendidikan, sosial, pemerintahan, ya. Bahkan ada beberapa negara yang agak sedikit goncang dengan adanya pandemi. Baik, nah, itu mempengaruhi perpolitikan juga. Nah, Bapak Ibu, mindfulness zikir nafas ini memberikan sebuah metode praktis yang dapat menjadi salah satu cara meredakan stres. Ya, ini menjadi salah satu cara saja sebenarnya. Banyak cara itu ya Bapak Ibu. Bangkitnya semangat dan motivasi serta memunculkan ide-ide kreatif dalam penyelesaian masalah. Baik, itu sisi manfaat. Ya, sisi manfaatnya untuk memotivasi kita, memotivasi Bapak Ibu tentang pentingnya kita belajar mindfulness. Ya, belajar tentang mindfulness zikir nafas. Oke, lanjut ke slide kedua, slide ketiga. Apa itu mindfulness? Bapak Ibu, ya, mindfulness itu kalau kita kaji sederhanakan melalui bahasa kita, yaitu menyadari saat ini dan di sini. Ya, menyadari saat ini dan di sini. Ya, saat ini kapan? Loh, saat ini kok kapan? Saat ini ya, sekarang ini ya. Misalnya, saya menyadari saat ini sedang berbicara, sedang memberikan penjelasan tentang mindfulness. Ya, saya sadar gitu saat ini. Jadi pikiran saya itu tidak ke masa lalu atau pikiran saya tidak ke masa depan gitu. Tapi ya saat ini, sekarang ini. Dan di sini, di mana? Di kamar saya ini, kamar kerja saya. Nah, Bapak Ibu di mana sekarang? Di rumahnya Bapak Ibu atau di kantornya Bapak Ibu? Atau di mana ya? Ya, di mana Bapak Ibu sekarang ini gitu. Nah, saat ini, nah, ternyata ini adalah satu bentuk kesadaran yang betul. Kalau kita itu pikiran kita itu ke masa lalu, maksudnya putus-putus ya?
Bagaimana Bapak Ibu? Suaranya putus-putus? Iya. Maaf. Oke, ya. Maaf. Dan kendala sinyal. Saya minta maaf. Nanti kalau putus-putus tolong saya dikabari Pak Adi ya. Nah, kita menyadari saat ini dan di sini gitu. Nah, kalau pikiran kita ke masa lalu misalnya, apakah kita bisa menyadari saat ini? Nah, ini yang menjadi diskusi yang menarik. Begini Bapak Ibu, pikiran kita, kalau kita terbawa oleh pikiran kita ke masa lalu misalnya, kemudian kesadaran kita hanyut ke masa lalu, itu berarti kita tidak berada di saat ini. Tapi kalau pikiran kita ke masa lalu, kemudian kita menyadari bahwa sekarang ini pikiran saya berada di masa lalu, nah itu namanya mindful. Ya, itu berarti kita mindfulness. Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak-bapak yang gabung di Google Meet? Bisa ya? Baik, jadi gini. Kalau kita berada di pinggir sungai, ya, kalau kita berada di pinggir sungai, kita menyadari bahwa sungai itu terus mengalir. Itulah pikiran kita Bapak Ibu. Entah pikiran itu ke masa lalu, ke masa depan, ke masa sekarang, itu terus itu. Kita sadari saja. Jangan sampai kita masuk atau nyemplung ya, bahasa Jawanya nyemplung ke sungai. Kalau kita masuk ke sungai kita hanyut. Nah, hanyut itulah tidak mindful. Tapi kalau kita berada di pinggir, ya, kita berada di pinggir, kita mindful berarti. Menyaksikan air yang mengalir. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua adalah tanpa penilaian. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini pikiran kita itu sedang ke masa lalu. Ya sudah, biarkan aja, jangan dinilai. Misalnya menilai itu, saya benci dengan masa lalu, saya tidak suka dengan masa lalu saya, atau saya suka dengan masa lalu saya, atau kecewa dengan masa lalu, atau jengkel dengan masa lalu. Nah, itu sudah menilai, ada judgment ya. Padahal di dalam mindfulness itu non judgmental. Jadi tidak menilai. Nah, ini selain menyadari saat ini tanpa menilai, dan itu harus berlangsung dari waktu ke waktu. Terus menerus. Baik Bapak Ibu. Nah, ini pengertian mindful. Nah, ini mindfulness Islam. Ya, kita tinggal rubah aja mindfulness Islam itu Bapak Ibu. Menyadari perbuatan Allah saat ini dan di sini. Jadi ada Allahnya, itu baru mindfulness Islam. Tanpa menilai dari waktu ke waktu, itu mindfulness Islam. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam buku saya itu kalau kita Bapak Ibu baca, dicermati begitu, ada 4 hal. Yang pertama mindfulness Islam, yang meliputi mindfulness umum, mindfulness Islam. Kemudian tata cara mindfulness zikir nafas sesuai dengan kaidah mindful. Kemudian yang ketiga, mengasah mindfulness melalui zikir nafas. Dan yang keempat adalah menerapkan praktikal mindfulness zikir nafas dalam kehidupan. Jadi buku itu meliputi 4 bab. Nanti akan kita bahas ya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke masalah mindfulness lagi Bapak Ibu. Nah, mindfulness ya, mindfulness itu ada 3 ranah. Karena ada beberapa ahli Bapak Ibu ya, ada beberapa ahli yang
mendefinisikan tentang mindfulness, saya ambil yang ini aja, ambil yang pokok-pokok aja, yang memang itu ada kesambungan dengan mindfulness dzikir nafas. Ya, Bapak Ibu, ada 3 hal di dalam mindfulness, tadi juga sudah kita bahas. Yang pertama adalah awareness, kesadaran, menyadari, ya, awareness, ya. Ini saya kira di dalam dzikir nafas sudah ada ya, dzikir nafas sadar Allah. Artinya juga sebenarnya dzikir nafas sadar Allah itu sebenarnya mindfulness dzikir nafas itu kalau kita buat persamaannya ya. Kalau kita menyebutnya di NSA. Di NSA itu kan dzikir nafas sadar Allah. Dzikir nafas sadar Allah itu sama dengan mindfulness dzikir nafas. Ya, mungkin dari sisi dakwah. Kalau pakai dzikir nafas sadar Allah itu sepertinya asing gitu ya. Sadar Allah itu terlalu religius. Orang kadang-kadang agak gimana ya. Tapi kalau dengan kata mindful, dengan kata-kata mindfulness ya, itu apa, dengan bahasa Inggris, dengan pemahaman yang sekarang sedang ngetren gitu, orang akan tertarik dengan pelajarannya. Padahal sama saja. Ya. Baik Bapak Ibu, mindfulness, apa yang dikembangkan di dalam mindfulness? Yang pertama adalah awareness, menyadari keadaan, sadar dengan keadaan, aware. Ya, Bapak Ibu, keadaan itu kan sebenarnya takdirnya Allah, betul nggak Bapak Ibu? Takdir Allah itu ada 2, takdir yang eksternal dan takdir yang internal. Apa takdir eksternal? Takdir eksternal itu misalnya keluarga, pekerjaan, pandemi, wabah corona, yang di luar diri kita. Ya. Oh iya. Bentar. Oke. Kalau mematikan dari sini bisa nggak ya Pak? Dari Oke. Sudah ya Bapak Ibu? Oke. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi untuk yang ikut ini agar otomatis gabung gimana ya? Karena ternyata saya harus meng-approve ini satu persatu. Nggak ada ini ya. Nah, otomatis gabung gitu nggak ada ya kalau Google Meet ya Pak ya. Itulah nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini Bapak Ibu. Sorry. Maaf. Lewat presentasi harusnya. Iya, adminnya saya sendiri. Ya, nggak apa-apa wis. Nanti cuma saya harus kembali ke ini agar teman-teman bisa gabung. Ini saya juga sedang live di YouTube ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kalau mau ngulang bisa lewat YouTube saya. Baik. Terima kasih yang sudah hadir di YouTube, dan Bapak Ibu yang barusan hadir saya approve ya. Maaf sekali kurang terbiasa dengan Google Meet. Ya. Awareness. Tadi kembali ke masalah awareness. Awareness itu atau kesadaran itu adalah menyadari keadaan. Nah, keadaan itu adalah takdir Allah. Misalnya tentang pandemi, pekerjaan, keluarga, takdir semua itu Bapak Ibu. Nah, kemudian itu takdir eksternal. Ada takdir internal Bapak Ibu.
takdir internal itu adalah takdir yang Allah berikan di dalam diri kita, pikiran kita, perasaan kita. Nah itu takdir juga. Misalnya kita ditakdirkan sedih gitu, ya sedih gitu. Kita tidak bisa merubah menjadi bahagia, wong takdirnya sedih. Misalnya pikiran kita overthinking, ya overthinking itu gerambiang, bahasa Jawanya gerambiang, nggak terkendali gitu. Nah itu juga sedang ditakdirkan Allah. Nah kita menyadari pikiran yang kemana-mana, kita menyadari perasaan yang galau gitu, atau perasaan yang bahagia gitu, itu namanya awareness. Makanya Bapak Ibu dalam mindfulness zikir nafas, yang penting bukan bagaimana pikiran kita berhenti atau kita tidak mikir apa-apa, tapi yang terpenting adalah kemampuan kita menyadari apa yang sedang terjadi pada pikiran, apa yang sedang terjadi pada perasaan. Nah, itu adalah latihan mindfulness zikir nafas. Yang pertama adalah awareness. Ini ya Bu ya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah non-judgmental. Tidak menilai. No comment, no complain. Karena kita tidak memberikan komplain apapun, karena sudah takdirnya Allah. Allah sudah memberikan takdir kita sedih, ya sudah sedih. Allah memberikan pikiran kita overthinking, ya sudah overthinking. Atau bahkan Allah memberikan pikiran kita menjadi lupa, ya sudah lupa. Gitu. Yes, gitu. Artinya kalau bahasa Jawa, yes ngono. Ya udah seperti ini Allah. Allah memberikan takdir pada pikiran saya. Jadi tidak menilai Bapak Ibu. Ya, tidak menilai. Ya kadang-kadang kita itu kalau sudah usia ya Bapak Ibu, usia 70, 80, faktor kelupaan itu sangat tinggi ya. Gak usah marah-marah. Oh iya, sudah tua. Allah sudah memberikan kelupaan. Coba kalau ingat semua, malah saya jadi banyak pikiran itu. Nah ini non-judgmental. Jadi Bapak Ibu jangan ketika kita berlatih mindfulness itu berlatih untuk tidak menilai. Yang pertama berlatih untuk menyadari. Yang kedua berlatih untuk tidak menilai. Ini latihan utamanya. Apa yang dinilai dan apa yang disadari yaitu present. Present adalah saat ini. Maka di gambar ini yang Bapak Ibu lihat itu ada present, non-judgmental dan awareness. Ya, non-judgmental, present dan awareness. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. 3 hal yang harus kita latih dalam mindfulness. Ini banyak dipelajari Bapak Ibu, mindfulness seperti ini. Hanya dipelajari orang-orang barat. Memang awalnya mindfulness ini dari orang Buddha Bapak Ibu. Kita tidak memungkiri bahwa ternyata orang Buddha dipelajari oleh orang ilmuwan barat kemudian menjadi bentuk mindfulness. Sudah dikembangkan sejak tahun 70-an Bapak Ibu. Jadi sudah lama sekali ya. Cuma ini kita baru menyentuhnya ya, baru-baru ini ya. Baik Bapak Ibu, ternyata Islam ini lebih dahulu ternyata. Cuma namanya aja tidak mindfulness. Makanya ini berusaha saya combine antara ajaran Islam dengan keilmuan psikologi yang sedang berkembang sekarang ini, sehingga bahasa-bahasa kesadaran, ihsan itu lebih mudah dipahami. Ya, ini Bapak Ibu. Ingat kata kunci dari mindfulness adalah awareness, non-judgmental dan present. Menyadari, tidak menilai, dan saat ini itu kata kunci, keywordnya. Jadi nanti dalam zikir nafas Bapak Ibu sudah tidak risau lagi dengan Bapak Ibu sudah tidak risau lagi dengan bagaimana pikiran itu kemana-mana, bagaimana ketika perasaan itu sedang galau, itu sudah tidak kepikiran lagi. Karena apa? Karena yang penting adalah bukan ketenangan pikiran. Yang terpenting dalam mindfulness zikir nafas bukanlah ketenangan hati.
Tapi di dalam mindfulness bikin napas adalah ketenangan jiwa. Ingat ya Bapak Ibu, yang terpenting adalah ketenangan jiwa, bukan ketenangan hati atau ketenangan pikiran. Nah, bagaimana ketenangan jiwa? Ketenangan jiwa adalah bagaimana jiwa itu bisa menyadari pikiran dan menyadari perasaan. Nah, itu mindfulness zikir nafas Bapak Ibu. Maka kita belajar melalui zikir nafas itu agar kita itu mampu menyadari pikiran, menyadari perasaan, sehingga jiwa kita tenang. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatuli ibadi fatuli janati. Nanti Bapak Ibu, basic daripada mindfulness zikir nafas ini, jika Bapak Ibu latih, maka akan meningkatkan kualitas ibadah. Sholat jadi lebih khusyuk, puasa jadi lebih nikmat, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, ini sewaktu saya di Malaysia Bapak Ibu, di rumahnya Prof. Usman, Prof. Sulaiman. Nah, Bapak Ibu, apa sih perbedaan sadar dan berpikir? Mungkin Bapak Ibu tanya ya Bapak Ibu. Apa sih perbedaan sadar dan berpikir gitu ya? Nah, sadar Bapak Ibu itu seperti papan tulis Bapak Ibu. Sedangkan berpikir itu apa yang kita tulis. Sadar itu adalah papan tulis, papannya, sedangkan berpikir itu adalah yang tertulis di situ. Kan beda. Seperti misalnya kalau dalam bahasa mindfulness itu kesadaran itu adalah space, ruangan. Nah, thinking berpikir itu adalah apa yang ada di ruangan itu. Contohlah misalnya, ini ruangan kamar saya Bapak Ibu, ini ruangan kamar saya, ini sadar, kesadaran kita. Nah, berpikir itu apa? Ya ada gambar foto, ya ada kalender seperti ini, ada saya, ada mic, ada komputer, ada pintu gitu. Kita hanya jawab sekitar mindfulness ini. Baik. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Kita ada 15 menit. Oke, Pak Ade ya? Oke, silakan Pak Ade. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Ya, Pak. Betul. Ya. Ya. Oke. Iya. Betul, Pak. Ya sudah seperti itu.
Hmm. Betul. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak Ade. Ya, selamat bergabung kawan-kawan semua yang baru bergabung. Ya, dari pendapat Pak Ade tentang why ya. Iya, kita itu manusia itu mau menjalankan sesuatu lebih termotivasi itu kalau kita tahu alasannya. Misalnya kenapa saya harus rukuk? Kalau sholat dulu Pak, kenapa saya harus rukuk? Ya, kalau nggak tahu Pak, cuma itu syariat itu ya rukuknya rukuk sak-sae, rukuk apa sak-sae itu, rukuk yang ya kurang sungguh-sungguh gitu. Tapi setelah diberitahu bahwa secara kedokteran, secara kesehatan, ternyata rukuk itu stretching dari kepala sampai kaki, kemudian dia akan menstimulasi tulang-tulang agar kembali pada tempatnya itu. Harus semangat itu. Sehingga rukuknya jadi rukuknya jadi bener, sungguh-sungguh. Memang why ini penting. Maka mindfulness, kenapa sih kita belajar mindfulness? Wah, ternyata manfaatnya banyak. Banyak sekali Bapak Ibu. Dari kesehatan fisik, kesehatan jiwa, kesehatan spiritual itu. Ya, Islam sendiri kan menempatkan mindful itu di 3 kerangka utama kan. Apa yang pertama? Iman, Islam, ihsan itu mindfulness. Nah, ini makanya kita harus tahu mana Islam ini agama yang tinggi, lebih tinggi daripada yang lain jika umatnya mau mindful. Baik, terima kasih Pak Ade. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh silahkan. Materi kita kali ini tentang mindfulness. Boleh Iya, Pak Oka, silahkan Pak. Iya Pak Oka. Waalaikumsalam. Iya. Baik Pak Oka, terima kasih pertanyaannya. Pak Oka, kalau mindful bedanya dengan berpikir, kalau membayangkan, tadi termasuk berpikir kan ya, membayangkan, menghitung, membayangkan itu termasuk aktivitas berpikir. Nah, gini, apa sih perbedaan mindfulness menyadari ya, mindfulness itu kan menyadari ya Pak ya. Mindfulness itu menyadari saat ini dan di sini tanpa menilai, itu mindfulness. Berarti kan menyadari. Ya, ini berbeda dengan berpikir. Tadi saya gambarkan. Mindfulness menyadari itu seperti ruangan pikiran. Nah, ini perbedaannya ya Pak Oka. Ya. Jadi kita bisa menyadari pikiran, tapi pikiran tidak bisa menyadari gitu. Tapi bisa menyadari pikiran. Gitu. Jadi memang fungsi daripada pikiran, fungsi daripada kesadaran itu adalah untuk menyadari. Menyadari apa? Yang bersifat internal, yang menyadari pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Itu Pak Oka. Mudah-mudahan bisa lebih memperjelas ya perbedaan antara menyadari dan berpikir.
Ya, mungkin Bapak Ibu lain, 2 pertanyaan lagi silahkan. Alhamdulillah, ini sudah ada banyak sahabat-sahabat ya. Nah, kita ada 3 kelas, kelompok kelas mindfulness 1, 2, dan 3. Jadi semuanya sama, dan kalau ada yang masih bergabung bergabung di 2 tempat, ya bisa live salah satu. Ya, Pak Haji mau bertanya, silahkan. Ya, iya Pak Haji. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Iya Pak Haji. Jadi yang namanya kesadaran itu sebenarnya unlimited. Makanya kita kan berlatih kesadarannya menyadari Allah yang tak terbatas. Jadi kalau papan itu 1, 2, 3 sampai 10, ya kita menyadarinya itu sampai di luar 10 itu. Di luar papan panahan itu. Ya kita belajarnya kan menyadari unlimited. Bahkan kita menyadari yang menciptakan unlimited tadi. Mungkin ini yang membedakan antara mindfulness Islam dan yang tidak. Pengetahuan saya ya. Kalau mindfulness pada umumnya itu menyadari alam semesta ini Bapak Ibu. Tapi kalau Islam itu menyadari yang menciptakan alam semesta. Jadi kan di atasnya unlimited. Jadi meta unlimited, meta itu di atasnya. Nah ini Allah ini sampai kita laisa kamitslihi syai'un, sampai kita bagaimana kita itu menyadari Allah yang menguasai dan tidak serupa dengan apapun. Ini luar biasa Bapak Ibu, Masya Allah kita mendapatkan pemahaman seperti ini, Bapak Ibu latih. Ini luar biasa. Jadi luar biasa itu bukan ini saya yang ini ya, tapi Bang Allah ini memberikan satu pemahaman di dalam Islam itu sesuatu hal yang sangat hebat gitu. Makanya Islam ini cocok dengan kita sesuai dengan fitrah kita, hingga manusia itu menjadi manusia unggul gitu Bapak Ibu. Manusia unggul ya karena bisa memahami Allah yang menciptakan alam semesta. Prinsipnya gini, semakin luas kesadaran kita, semakin unlimited kesadaran kita, maka pikiran itu juga akan unlimited juga. Perasaan pun juga. Nah ini yang harus kita nanti pelajari bersama di mindfulness. Saya pun juga belajar Bapak Ibu. Jadi cuma teorinya seperti itu gitu loh. Bukan berarti saya ini lebih mindful, enggak. Jadi karena memang teorinya seperti itu. Nah, baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silahkan. Ya, saya berharap kursus kita selama 2 minggu ini bisa lebih efektif, lebih bermanfaat gitu. Dan buku yang Bapak Ibu beli, yang Bapak Ibu baca itu bisa lebih memberikan manfaat.
Karena setelah baca mungkin juga kita diskusi lewat online seperti ini dan diskusi lewat grup, nah itu lebih memahami. Karena memang mindful ini saya sendiri mempelajari itu pertama kali juga gampang-gampang susah Bapak Ibu. Karepe apa tuh gitu. Maksudnya apa tuh? Karena yang dibicarakan kesadaran itu. Tapi lama-lama dengan adanya bikin nafas saya pelajari, oh ternyata maksudnya seperti ini gitu. Dan ini dalam penyampaian saya juga saya punya perkiraan gitu, kalau Bapak Ibu hanya sekali baca, 2 kali baca, sekali mendengarkan penjelasan dari saya atau dari orang lain itu belum begitu paham betul gitu ya. Ini menurut saya. Tapi dengan sering kita ulang gitu nanti oh maksudnya begini ya. Terlebih kalau Bapak Ibu mau mengamalkan. Nah ini mengamalkan dalam kehidupan, mengamalkan di keluarga, di pekerjaan, dalam keseharian, minimal dalam nafas. Kalau pas ada waktu menyadari nafas saat ini dan di sini, itu akan membuka ruang-ruang kesadaran. Dan nanti Bapak Ibu akan lebih mudah ya, lebih mudah memahami keadaan. Karena memang toolsnya itu di nafas Bapak Ibu. Kalau kita sudah bisa menyadari nafas, maka kita akan bisa menyadari semuanya. Itu kuncinya. Kalau kita bisa menyadari nafas yang saat ini dan di sini, maka kita akan paham arti saat ini dan di sini. Nah itu ya yang menjadi kunci. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, setelah ini grup mindfulness bikin nafas akan saya buka chatnya. Silahkan Bapak Ibu bisa saling berbagi, memberi komentar, memberi jawaban, bertanya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan. Maaf, apa perbedaan jiwa dan ruh? Oh iya. Ya, jiwa itu, ruh itu adalah milik Allah ya. Ruh itu adalah milik Allah. Yang sadar itu adalah jiwa ini Bapak Ibu. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Baik, kita cukupkan pertemuan Google Meet pada pagi hari ini. Kita berlanjut di grup mindfulness bikin nafas, dan jangan lupa Bapak Ibu baca buku mindfulness bikin nafas. Kira-kira ada yang penting silahkan di stabilo. Kalau ada pertanyaan dicatat gitu, nanti bisa disampaikan di diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Google Meet dan di YouTube. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Mudah-mudahan usaha kita untuk lebih memahamkan tentang mindfulness, ya, Pak Iwan, oke, bisa membawa kita lebih sadar Allah, bisa membawa kita lebih dekat dengan Allah, dan bisa lebih membuat kita menerima takdir dari Allah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.